Assalamualaikum. Bertemu lagi di channel ini, channel yang membahas film-film lucu dan film-film yang menarik untuk dibahas. Udah lama nggak ketemu nih di channel ini teman-teman. Pada kesempatan kali ini aku akan merangkum sebuah film yang berjudul Silahkan Baca Sendiri. Film ini menceritakan tentang seorang pria culun atau pria cupu yang beruntung menemukan mesin cuci ajaib. Dan mesin cuci ini nanti akan mengabulkan semua keinginannya. Dan ya, seperti biasa, tanpa basa-basi lagi, kita langsung aja mulai alur ceritanya. このジョルノ・ジョバーナには夢がある。 Hashimoto adalah seorang pria cupu yang udah cukup dewasa yang tinggal di Ginza, Tokyo. Dia sedang kesusahan secara finansial setelah diberhentikan dari pekerjaannya. Dan suatu pagi dia pergi ke tempat cucian untuk membersihkan pakaiannya. Setelah selesai mencuci, dia berharap bisa menikmati sekaleng bir. Dan tiba-tiba sesuatu jatuh ke dalam pengering mesin cuci itu dan menimbulkan suara keras. Dan saat memeriksa, dia menemukan sekaleng bir ada di dalamnya. Pada awalnya, Hashimoto percaya bahwa seseorang mungkin telah meninggalkannya di sana. Tetapi dia bingung ketika birnya ternyata masih dingin dan fresh. Namun tiba-tiba seorang pembersih tua di tempat itu datang dan dengan santai memberitahu Hashimoto bahwa mesin cuci itu akan memenuhi keinginan semua orang. Jelas Hashimoto mengira dia gila dan lalu mengabaikannya. Tetapi pria itu berjalan mendekat dan menyatakan bahwa dia nggak bohong dan mengatakan yang sebenarnya. Setelah dia pergi, Hashimoto meminum bir sambil menunggu pakaiannya dibersihkan. Setelah itu muncul seorang gadis yang memasuki ruangan dan mencuci juga di sana. Karena Hashimoto adalah seorang yang cupu, jadi dia tidak pernah memiliki keberanian untuk berbicara dengan wanita. Karena itu juga ia telah melajang sepanjang hidupnya. Hashimoto dengan gugup bergeser ke ujung kursi untuk memberikan ruang untuknya. Gadis itu pun duduk di sampingnya dan memulai percakapan. Ternyata si gadis ini telah memperhatikan Hashimoto di tempat laundry ini beberapa kali sebelumnya dan telah menaruh perasaan untuk Hashimoto. Anjay, aku yang ini ya gelem, mbak. Namun di sisi lain, Hashimoto tidak menyadari upaya si cewek untuk memulai percakapan. Dia dengan santainya membuang kaleng yang sekarang kosong itu ke tempat sampah. Tetapi kaleng itu malah jatuh ke lantai. Saat Hashimoto bangun untuk mengambil pakaiannya, tiba-tiba si gadis itu pun mulai menangis. Hashimoto yang bingung bertanya kepadanya, "Ada apa, mbak?" Lalu si gadis pun bercerita bahwa dia telah melakukan wawancara ke 40 perusahaan. Tapi tidak terpilih satupun. Dan untuk membuatnya merasa lebih baik, Hashimoto memberitahu bahwa dia juga baru aja diberhentikan dari pekerjaannya. Dia berpikir bahwa si gadis dapat melakukan wawancara di banyak sekali perusahaan itu adalah hal yang luar biasa. Ini berarti dia memiliki pengalaman paling banyak dalam wawancara daripada kandidat manapun yang ia temui. Gadis itu pun mulai melihat situasinya secara berbeda setelah mereka mengobrol. Si gadis pun berterima kasih pada Hashimoto untuk bersikap baik meskipun si gadis adalah orang asing. Dan setelah itu Hashimoto mengeluarkan pakaiannya dan mengucapkan selamat tinggal pada si gadis. Dan saat Hashimoto akan pergi, gadis itu memperkenalkan dirinya yang bernama Kondo. Setelah pertemuan itu Hashimoto kembali ke rumah dengan gembira. Pada malam hari ibunya menelponnya mengabarkan bahwa ayahnya telah dirawat di rumah sakit. Mereka membutuhkan total uang 300 yen untuk membayar tagihan rumah sakit. Tanggung jawab pun jatuh kepada Hashimoto. Tetapi sekarang dia tidak memiliki pekerjaan atau tabungan. Namun dia berjanji akan mengirim mereka uang dan mengunjungi mereka sesegera mungkin. Dia lalu kembali ke tempat cucian keesokan paginya. Dia hampir yakin bahwa lelaki tua kemarin hanyalah berbohong. Tetapi Hashimoto masih ingin menguji apakah benar yang diucapkan bapak-bapak tua kemarin. Hashimoto lalu berdiri di depan mesin cuci itu dan meminta uang sebanyak 300.000 yen. Dan setelah menunggu beberapa detik, dia menyadari betapa bodohnya ide itu. Namun saat ia pergi, tiba-tiba segepok uang muncul di dalam pengering itu.
Hashimoto pun mengeluarkannya dan masih tak percaya bahwa itu benar-benar berhasil. Segepok uang tersebut memiliki jumlah uang yang sama persis dengan apa yang dia minta. Saat dia mencoba untuk pergi, dia melihat kaleng bir kemarin yang tiba-tiba menghilang. Tiba-tiba si bapak tua itu pun juga muncul lagi dan memberitahu Hashimoto bahwa barang-barang yang dia terima dari mesin cuci itu akan menghilang dalam waktu sehari. Jadi dia harus berhati-hati. Hashimoto berterima kasih padanya dan bergegas keluar. Dia kebetulan bertemu dengan Kondo lagi yang memberitahunya bahwa dia diundang untuk wawancara kedua untuk pertama kalinya dalam hidupnya. Hashimoto pun mengucapkan selamat pada Kondo dan lalu Hashimoto mendapat telepon dari ibunya lagi. Kondo pun mendengar Hashimoto berbicara dan mengetahui tentang ayahnya yang sakit. Setelah ngobrol sebentar, Hashimoto pergi mengirim uang dengan cepat ke ibunya sebelum menghilang. Setelah itu ia kembali ke tempat laundry lagi. Dia berencana untuk menggunakannya untuk menyelesaikan semua masalahnya. Oleh karena itu, kali ini dia meminta setelan jas yang bagus yang bisa dipakai untuk wawancara kerja. Dan setelah itu dia langsung bergegas wawancara di beberapa perusahaan sepanjang hari. Namun saat kembali ke rumah, dia mendapat surat di perusahaan yang memberitahu bahwa dia tidak terpilih satupun. Dan jas itu juga menghilang tepat di depan matanya. Setelah kegagalan wawancara tadi, Hashimoto menyadari sesuatu. Sekarang dia memiliki sumber uang yang tidak terbatas. Dia tidak perlu membuang waktu untuk mencari pekerjaan. Sebaliknya, ia harus menikmati hidupnya sepenuh hati. Jadi keesokan paginya, dia memastikan tidak ada orang di sekitarnya dan meminta seorang gadis yang percaya diri dan cantik. Dan dia menambahkan bahwa gadis itu harus membuat iri semua orang dan secantik model. Lalu secara ajaib seorang gadis seperti harapan Hashimoto keluar dari mesin cuci itu dan langsung memikat Hashimoto dengan kecantikannya. Dia berjalan lebih dekat dan memintanya untuk datang ke rumahnya. Namun si gadis itu langsung menampar wajah Hashimoto karena terlalu berani pada kencan pertama. Si cewek yang keluar dari tempat itu pun meninggalkan Hashimoto yang tercengang. Dan setelah belajar dari kesalahannya, dia minta pacar yang manis, perhatian, yang cantik, serta sangat mencintainya. Dan lagi secara ajaib, seorang gadis cantik dengan kualitas seperti harapan Hashimoto keluar dari mesin cuci itu. Gadis itu penuh dengan semangat, setuju berkencan dengan Hashimoto. Hal itu sontak menyenangkan bagi Hashimoto. Hashimoto pun mengajak gadis itu berbelanja dan menggunakan uang dari mesin cuci itu tadi untuk membelikan semua yang si gadis inginkan. Dan faktanya manusia yang diciptakan oleh pengering tersebut tidak mengetahui asal-usul mereka sendiri. Dan mereka menganggap bahwa mereka adalah manusia nyata. Di penghujung hari, Hashimoto membawanya kembali ke rumah. Meski begitu, dia takut mendekatinya, sehingga mereka setuju untuk berbicara aja sepanjang malam. Saat melihat telapak tangan Hashimoto, si gadis itu berkomentar bahwa hidup Hashimoto sangat singkat. Hashimoto terkejut dengan komentar tersebut, tetapi memutuskan untuk mengabaikannya. Di pagi hari, dia akhirnya mengumpulkan cukup keberanian untuk bersandar dan menciumnya. Tetapi si gadis menghilang sebelum Hashimoto dapat menciumnya. Di sini Hashimoto tidak sedih karena dia sudah tahu bahwa si gadis itu akan menghilang setelah 1 hari. Mulai hari itu dia sering datang ke tempat mesin cuci itu setiap hari dan mendapat pacar baru masing-masing dengan kepribadian yang berbeda. Hashimoto membawa mereka untuk kencan mewah dan membelikan beberapa perhiasan mahal dengan uang dari mesin cuci itu. Hashimoto kini menjalani hidupnya dengan bahagia. Namun suatu hari saat dia berkencan dengan salah satu pacarnya, Kondo melihat mereka. Kondo pun merasa cemburu dan dengan penasaran mengikuti mereka ke toko perhiasan. Saat melihat Hashimoto membelikan gadis itu sebuah cincin mahal, Kondo sangat marah. Dia juga bingung bagaimana dia mendapatkan begitu banyak uang dalam beberapa hari. Padahal Hashimoto kemarin hanya pria pengangguran yang habis dipecat. Scene pun berpindah saat Hashimoto pergi ke tempat cucian lagi dan dia bertemu Kondo lagi. Kondo pun bertanya kepada Hashimoto gimana bisa dia kaya dalam sekejap. Di sini Hashimoto beralasan kalau dia memenangkan lotre. Kondo juga mengetahui bahwa dia menjalin hubungan dengan gadis yang dia lihat sebelumnya. Kondo percaya bahwa gadis itu hanya memanjakannya dan hanya mendekati Hashimoto karena uangnya.
Kondo merasa bahwa Hashimoto sudah berbeda dan bukan lagi pria yang disukainya. Dan Hashimoto pun mengabaikan kekhawatiran Kondo dan pergi dengan sekepok uang lagi. Setelah pertemuan itu, dia berkencan lagi ke restoran mahal dan membawa pacar barunya ke sebuah atap. Dia juga memberinya cincin dan mengatakan bahwa dia mencintainya. Lalu si gadis pun menghilang setelah beberapa menit dan menyisakan cincinnya saja. Seperti biasa, Hashimoto menyimpan cincin itu bersamanya dan melanjutkan kesehariannya. Karena sebelum-sebelumnya dia telah meminta gadis-gadis yang lugu, sekarang dia memutuskan untuk mencari perubahan, yaitu meminta wanita yang lebih menggoda. Dan lagi seorang gadis seperti itu secara ajaib keluar dari mesin cuci. Gadis itu membuatnya gugup. Dan saat Hashimoto ngobrol, Kondo tiba-tiba dia ada di sana dan memata-matai mereka. Kondo melihat Hashimoto memberinya beberapa cincin yang telah Hashimoto kumpulkan sampai sekarang. Lalu Hashimoto mendapat telepon dari ibunya dan keluar dari tempat itu untuk menjawab telepon dari ibunya. Kondo pun menggunakan kesempatan itu untuk berbicara dengan si gadis dan menanyakan apa yang telah dia lakukan pada Hashimoto. Kok bisa dia mau dengan Hashimoto yang udah tua? Namun si gadis tertawa dan menyuruh Kondo untuk pergi. Kondo yang marah mencoba merebut cincinnya. Sementara itu Hashimoto yang berbicara dengan ibunya memberitahu dia bahwa ayahnya mungkin perlu operasi. Lebih dari uang orang tuanya membutuhkan dia untuk mengunjungi mereka. Tetapi dia terlalu sibuk dengan pacarnya sehingga dia tidak peduli. Setelah telepon sama ibunya, lelaki tua yang tadi mendekati Hashimoto dan mengatakan bahwa dia lupa memberitahu satu hal penting tentang mesin cuci itu. Si bapak mengatakan bahwa orang yang keluar dari mesin cuci itu akan hilang juga dalam sehari. Hashimoto pun menertawakannya dan mengklaim bahwa dia sudah mengetahuinya. Di dalam para gadis tadi terus merebutkan cincin tadi. Pada akhirnya si gadis baru itu pergi dengan berpikir bahwa Hashimoto telah selingkuh. Hashimoto pun kembali ke dalam dan melihat Kondo menangis. Kondo pun berharap Hashimoto akan berubah menjadi pria yang pertama kali dia temui beberapa hari lalu. Dan karena keinginan itu secara ajaib Hashimoto diteleportasi ke dalam mesin cuci ini. Pakaiannya telah berubah menjadi apa yang dia kenakan saat pertama kali bertemu Kondo. Dia segera menyadari bahwa mesin cuci itu telah mengabulkan keinginan Kondo. Dan sekarang Hashimoto sadar, setelah keluar dari mesin cuci itu, sekarang dia hanya punya waktu 1 hari untuk hidup sebelum menghilang. Tiba-tiba sebuah saluran TV menayangkan berita tentang ribuan yen yang hilang dari toko perhiasan. Dan di akhir film, Hashimoto pun berlutut ke tanah, menyadari semua yang terjadi. Sementara Kondo memperhatikannya dan bingung dengan apa yang terjadi. Dan filmnya pun selesai. Phew. Dan ya, mungkin itu aja video yang saya share kali ini teman-teman. Dan next, insya Allah kita akan bertemu di video selanjutnya. Yuk.